Secara logika, Rimuru setuju untuk membatalkan pesta. Tapi Rimuru nggak mau melewatkan melihat Hinata memakai gaun yang sangat agresif. Emang slam satu ini sangat mesum dan merepotkan guys. Tapi tiba-tiba, Benimaru yang ada di Tempest mengirimkan pesan WhatsApp kepada Rimuru. Jika Frey tadi sempat VC, Frey mengatakan jika pasukan Raja Zelanus sudah mulai menyerang dan perang sudah mulai memanas di wilayah Milim. Rimuru berpikir jika dirinya bisa terbang ke wilayah Milim, lalu membereskan musuh dan dia bisa balik saat pesta prasmanan nanti malam, hanya untuk melihat Hinata memakai gaun. Namun di situ, Ramirez menghubungi Rimuru. "Rimuru, ini gawat. Tembakan dia tidak bisa dihubungi," ucap Ramirez. Seketika Rimuru panik. Ya gimana, dua Demon Lord diserang sekaligus. Dalam benak Rimuru berpikir, mungkin ini saatnya Rimuru menyerah untuk melihat pesta prasmanan nanti malam. Kini kebencian Rimuru meluap-luap dalam dirinya. Bagi Rimuru, semua musuhnya harus membayar mahal atas semua kejadian ini, yang dimana membuat Rimuru kehilangan waktu bersenang-senangnya. Ya maksud Rimuru di sini, Rimuru kesal aja gitu guys. Nggak bisa lihat Hinata nanti saat pesta. Emang mesum slam satu ini. Yari. Hinata yang ada di samping Rimuru sontak menoleh. Bagi Hinata, ada yang tidak beres dengan Rimuru. Hinata tanya ke Rimuru, sepertinya ada yang tidak beres nih. Rimuru yang mendengar ucapan Hinata hanya menganggukkan kepalanya, dan Rimuru menjelaskan sedikit situasi pada Hinata. Jika musuh telah bergerak dan di sini juga sepertinya nggak aman. Tanpa meminta bantuan, Hinata langsung mengatakan, "Oke, kalau begitu yang di sini biar aku yang mengurusnya." Rimuru tersenyum mendengar ucapan Hinata. Lalu Rimuru menyuruh Testarossa bekerja sama dengan Hinata dan mengurus masalah yang ada di sini. Setelah itu, Rimuru lanjut menghubungi Benimaru untuk mengetahui lebih lanjut tentang perang yang ada di wilayah Milim. Benimaru mengatakan jika kabar yang diterima olehnya saat itu, perang dimulai dengan serangan sihir pemusnah massal milik Carrera. Tapi anehnya, serangan Carrera berhasil dikembalikan dan seketika itu ledakan terjadi di situ. Dalam benak Rimuru heran, kenapa sihir yang gak ngotak milik Carrera bisa dikembalikan. Bagi Rimuru, semua ini sangat-sangat Why? Rimuru berpikir, apakah musuh menggunakan dominasi spasial pada serangan Carrera? Di situ, Ciel menjawab pertanyaan Rimuru. Ciel berkata, hal itu memang bisa terjadi, tergantung kekuatan komputasi seseorang. Tapi hal ini resikonya tinggi. Jika melakukan kesalahan sedikit saja, maka bisa menghancurkan diri sendiri. Jadi cara ini menurut Ciel seperti main judi, gagal enggaknya hoki-hokian. Oh iya cuy, meskipun yang menyerang wilayah Milim bernama 12 Jenderal Serangga, tapi anggota mereka enggak 12, melainkan kini cuma tersisa 8 Jenderal Serangga. Rimuru dan Benimaru masih melanjutkan obrolannya. Rimuru bertanya kepada Benimaru, apakah Milim bisa menang melawan para kecoa insektor konyol itu atau enggak. Benimaru pun menjawab pertanyaan Rimuru. Bagi Benimaru, pertempuran ini sulit. Meskipun semua jenderal para insektor sudah ada masing-masing yang menghadapi. Rimuru pun memberikan perintah kepada Benimaru untuk mengirimkan pasukan demi membantu Milim and the Gang. Tapi ternyata sebelum disuruh Rimuru, Benimaru sudah mengirimkan anak buahnya yaitu tim Kurenai yang berjumlah 300 biji untuk membantu pasukan Milim. Emang koks parah pasukan Rimuru ini, bisa diandelin. Ya seperti aku main Mobile Legends bersama kalian pak. Meskipun aku noob, pasti bisa victory pak, karena kalian GG mainnya. Saat Benimaru akan mengirimkan 300 pasukannya, ada kendala pak, yaitu nggak bisa mengirimkan semuanya sekaligus. Jika hanya menggunakan lingkaran sihir transfer, itu maksimal cuma bisa mengirimkan 50 orang setiap pengiriman. Dan itu bisa dilakukan terus menerus karena di labirin banyak energi sihir. Cuma gini pak, nanggung gitu loh. Karena perang kali ini sudah dimulai, kayak Rusia melawan Ukraina pak. Kalau lu ngirim 50, terus 50 lagi, hal ini tentu saja buang-buang waktu pak. Tapi tenang, di situ untungnya ada Naga, user Nekopoi Veldora, dan masalah itu pun dapat diselesaikan. 300 tim Kurenai dalam sekejap bisa dikirimkan Veldora ke wilayah Milim. Meskipun sudah mengirimkan tim Kurenai, Benimaru masih khawatir apakah bantuan itu bisa mengalahkan musuh yang begitu banyaknya atau enggak. Sontak Rimuru tanya, emang sebanyak apa jumlah musuh? Benimaru mengatakan jika jumlah musuh ada lebih dari 1 juta. Seketika Rimuru kaget mendengar jumlah para pasukan insektor itu. Benimaru tanya ke Rimuru, apakah Rimuru ingin mengirimkan 100 pasukan Gobuta. Sejenak Rimuru berpikir, apakah Gobuta bisa diandalkan atau enggak. Karena kalian tahu sendiri, Rimuru nggak pernah percaya dengan kekuatan Gobuta. Lalu Rimuru menyuruh Rangga yang kini ada di sampingnya
untuk ikut menemani Gobutta and the Gang ke wilayah Milim. Setelah Rangga menghilang dari hadapan Rimuru, tiba-tiba Benimaru tertawa. Rimuru sama tidak percaya dengan Gobutta seperti biasanya. Rimuru menjawab, "Mada wa karanai Benimaru-kun." Benimaru menjelaskan kepada Rimuru jika sekarang Gobutta sudah menjadi pemimpin yang hebat. Jadi Rimuru tidak usah terlalu mengkhawatirkan Gobutta. Obrolan masih berlanjut, namun tawa canda antara Rimuru dan Benimaru seketika menghilang saat Benimaru mengatakan, "Musuh kali ini merasakan. Aku melihat para serangga melalui mata Gerudo." Di situ para serangga tidak mengenal rasa takut, kelelahan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka memakan rekannya sendiri jika salah satu dari mereka mati. Rimuru pun mengakhiri obrolan itu dengan mengatakan ke Benimaru, jika terjadi apa-apa, Benimaru harus mencari pertolongan atau menghubungi Rimuru secepatnya. Setelah menutup panggilan dengan Benimaru, Rimuru pun menghubungi Ramirez. Tapi saat itu Ramirez sibuk sendiri karena situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Rimuru berkata kepada Ramirez agar menyerahkan telepon kepada Beretta. Biar Beretta saja yang ngomong sama Rimuru. Dengan sigap, tanpa meminta persetujuan Ramirez, Beretta pun mengambil alih telepon itu. Beretta mengatakan jika Ultima meminta bantuan karena musuh sangat kuat. Di situ Rimuru bimbang, harus mengirimkan para pasukan labirin untuk membantu Ultima atau Rimuru yang ke sana. Saat Rimuru berpikir, Beretta mengatakan kepada Rimuru lagi jika Leon Dadino telah muncul di wilayah Drakrul. Setelah mendengar hal itu dari Beretta, Rimuru pun memutuskan untuk pergi ke wilayah Drakrul. Sekaligus Rimuru ingin melepaskan kendali Leon. Rimuru pun menutup telepon itu dengan mengatakan jika kepemimpinan atau yang memegang kendali Tempest untuk sementara saat ini adalah Benimaru, karena nggak mungkin menyerahkan semua ini pada orang yang nggak becus seperti Ramirez. Di lain cerita, di Damargania, di depan mata Drakrul ada sang adik yaitu Fen. Mungkin jika animenya sampai sini, kita bisa melihat jika dari segi macho dan jendel, maka Fen adalah pemenangnya daripada Drakrul. Sambil tersenyum, Fen mulai berjalan secara perlahan menuju Drakrul. Fen pun memanggil One-chan Drakrul. "One-chan." "Aku merindukanmu loh," ucap Fen dengan menghela nafas panjang. Drakrul menjawab, "Aku juga merindukanmu, adik janamku. Tapi asal kau tahu, aku tidak ingin melihatmu lagi, Fen." Fen masih menggoda kakaknya. "Ayolah Oni-chan, kenapa kau sedingin ini? Kita kan saudara." Dengan melirik ke bawah, Drakrul mengungkapkan, "Maafkan aku, adik janamku. Aku menyesal kita dulu pernah tersesat dan jadi pemuda tersesat di jalur yang sangat sesat." Mendengar ucapan Drakrul, raut wajah Fen yang tadi ceria seketika berubah. Fen berkata, "Kau telah berubah, Kak. Tidak sekeren dulu." Bagi Fen, Drakrul adalah idolanya. Tapi menurut Fen, kini Drakrul seperti kehilangan taringnya dan tidak menarik lagi. Fen berkata, "Mari kita bertarung, kakak. Lalu aku akan memukulmu dan membuatmu bangun dari sifat pengejutmu itu." Seketika, Drakrul langsung emosi dan meninju Fen tepat di wajahnya. Pukulan Drakrul itu sangat sakit dan keras seperti rudal milik Rusia yang sangat mengerikan. Tapi Fen tidak semudah itu tumbang. Hanya dengan satu pukulan saja, Fen pun langsung membalas pukulan Drakrul tepat di perutnya. Sontak Drakrul tersedak. Fen pun tidak memberi ampun kakaknya. Fen melemparkan Drakrul dengan tendangannya. Dalam sekejap, Drakrul melayang ke udara dan tubuhnya menghantam menara surga. Namun Drakrul bangkit kembali seperti tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dengan meludah ke kiri, Drakrul menatap Fen dan berkata, "Sepertinya kemampuan bertarungmu tidak menumpul ya." Fen yang mendengar ucapan kakaknya seketika mengatakan jika orang normal pasti sudah mati jika terkena serangannya tadi. Drakrul pun membalas ucapan Fen. "Jangan remehkan Demon Lord Octagram." Dengan tatapan sinis, Fen berkata, "Sepertinya kau suka dengan organisasi bodoh itu, kakak." Seketika, Drakrul langsung emosi. "Bacot lunjing." Dengan mengatakan kata-kata itu, Drakrul melesatkan tinjunya lagi. Drakrul ini memiliki EP lebih dari 40 juta. Tentu saja EP Drakrul masih kalah dengan Fen. Di satu sisi, Leon juga sudah mulai bergerak, tapi Leon dihentikan oleh adiknya Drakrul yaitu Glazor. Glazor memiliki tinggi sekitar 2 meter. Dalam ukuran manusia, itu memang tinggi. Tapi bagi standar para raksasa, 2 meter itu termasuk cebol. Tapi meskipun cebol, Glazor ini sangat cerdas dibandingkan kedua saudaranya. Tidak seperti raksasa pada umumnya yang bertarung menggunakan kepalan tangannya. Glazor menggunakan pedang 2 tangan. Glazor berkata kepada Leon, "Namaku Glazor. Aku adalah komandan kedua dari Korps Titan. Sebenarnya aku tuh nggak suka lawan kau karena kau saat ini telah didominasi. Tapi tak apalah, kita mulai saja pertarungannya." Setelah mengatakan itu, Glazor mulai mengambil kuda-kuda bertarungnya. Sedangkan di lain cerita, langkah kaki Dino dihentikan oleh Veyron. Veyron tahu jika dirinya nggak sebanding dengan Dino.
Tapi Veron gak peduli karena dia ingin mengulur waktu demi tuannya yaitu Ultima. Ultima sebelumnya mengatakan kepada Veron untuk mengurus Dino, karena jika Ultima yang datang menemui Dino, maka Dino auto serius bertarung. Veron berkata kepada Dino, apakah kau mau bermain sebentar denganku? Tapi Dino mengatakan jika Dino gak akan bermain-main dan akan bertarung serius. Namun kata-kata itu bukan yang ingin Dino katakan. Dino melanjutkan ucapannya, aku akan melawanmu dengan teknik berpedangku. Setelah berhasil mengatakan itu, Dino lega. Dengan begitu, Dino berharap Veron tahu jika Dino gak akan bertarung dengan serius. Jadi intinya, Dino ngasih kode gitu ke Veron. Untungnya Veron paham dengan maksud Dino. Bagi Veron, ini semua sesuai dugaan Ultima, yaitu Dino gak akan serius melawannya. Dengan begitu, Veron menjadi semangat karena masih ada harapan untuk mengimbangi Dino. Setelah itu, Veron merubah wujudnya menjadi sosok yang sangat legendaris, yaitu Araki Byakuya, atau bisa dibilang Akira pada masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Veron pun mengeluarkan pedangnya. Seketika Dino mengatakan, menarik, aku akan mulai serius melakukan ini. Meskipun Dino mengatakan itu, mata Dino berkedip-kedip karena ketakutan. Kita tahu cuy, Dino nggak terlalu menguasai teknik berpedang dengan sangat baik. Di situ, Veron hanya menganggukkan kepalanya, seolah ingin mengatakan kepada Dino, jika semua ini akan baik-baik saja. Mendengar ucapan Veron, Dino pun tenang kembali, dan mereka saling mengambil kuda-kuda untuk siap-siap saling bertarung.